warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir Jailani. Saya berasal dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi kami, yaitu sejarah perkembangan dan dinamika Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Proses berkembangnya Islam di Indonesia memunculkan beberapa sumber, yaitu 1. Sumber berita Arab, 2. Sumber berita Eropa, 3. Sumber berita Cina, 4. Sumber berita-berita dari teori Persia, sumber teori Turki, dan sumber dalam negeri atau sumber berita dari Indonesia. Dan juga saluran-saluran atau cara-cara Islamisasi di Indonesia atau penyebarannya melalui berbagai jalur, yaitu 1. Jalur perdagangan, 2. Jalur perkawinan, 3. Jalur tasawuf, 4. Jalur pendidikan, 5. Jalur kesenian, dan 6. Jalur politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan beberapa faktor-faktor dinamika sebab Islam cepat berkembang di Indonesia, yaitu 1. Faktor agama, yaitu akidah Islam. 2. Faktor politik, yaitu faktor yang dicarai seperti pertarungan antar negara. 3. Faktor ekonomis, yaitu diperankan oleh para pedagang yang mendatangi laut-laut atau pesisir-pesisir laut di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bobi Hartanto. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Abdul yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Baiklah, materi selanjutnya proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat para pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dan negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua itu melalui jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saudagar itu sebelum menikah. Mereka diislamkan terlebih dahulu, setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Dan yang ketiga itu masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur tasawuf. Para penyebar Islam juga dikenal sebagai pengajar. Pengajian tasawuf mereka mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Yang keempat itu masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur pendidikan. Islam dalam Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren, surau, masjid, dan lain-lain yang dilakukan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Jalur pendidikan digunakan oleh para wali khususnya di Jawa. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur politik. Para penyebar Islam juga menggunakan pendekatan politik dalam penyebaran Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Baiklah, kurasa itu saja materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dia Larasati. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu saluran-saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Saluran-saluran yang berkembang itu ada 6. Yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua melalui jalur perkawinan, yang ketiga melalui jalur tasawuf, keempat melalui jalur pendidikan, kelima melalui jalur kesenian, dan keenam melalui jalur politik. Yang pertama melalui jalur perdagangan, yaitu para pedagang Muslim menjajakan dagangannya sekaligus melakukan dakwah Islam. Yang kedua melalui jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri dari bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari saudagar-saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diislamisasikan terlebih dahulu. Setelah memiliki keturunan,
lingkungan mereka semakin luas. Yang ketiga yaitu melalui jalur tasawuf. Para penyebar Islam dikenal juga sebagai pengajar pengajian tasawuf. Dan keempat yaitu melalui jalur pendidikan seperti pesantren, surau, masjid, dan lain-lain. Dan kelima yaitu melalui jalur kesenian seperti wayang, sastra, dan kesenian lainnya. Akhir ialah melalui jalur politik. Pengaruh politik raja sangat membantu masuknya Islam ke Indonesia. Sebagaimana diketahui, jalur politik Wali Songo yang melakukan strategi dakwahnya di kalangan pembesar kerajaan Majapahit, Pajajaran, bahkan para Wali Songo juga mendirikan kerajaan Demak. Sunan Gunung Jati juga mendirikan kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten. Kesemua dilakukan untuk melakukan pendekatan dalam rangka penyebaran Islam. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Diah Larasati, yaitu ada beberapa hal yang menyebabkan dinamika agama Islam cepat berkembang di Indonesia. Menurut Dr. Aidil Muhyiddin Al-Alusi, seorang penulis sejarah Islam dari Timur Tengah, ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor agama. Faktor agama yaitu akidah Islam itu sendiri dan unsur dan dasar-dasarnya yang memerintahkan menjunjung tinggi kepribadian dan meningkatkan harkat dan martabatnya, menghapuskan kekuasaan kelas kerohanian seperti Brahmana dan sistem kasta yang diajarkan Hindu. Masyarakat diyakinkan bahwa dalam Islam semua lapisan masyarakat sama kedudukannya, tidak ada yang lebih utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali karena takwanya. Mereka juga sama di dalam hukum, tidak ada yang diistimewakan meskipun ia keturunan bangsawan. Semua lapisan masyarakat dapat saling hidup rukun, bersaudara, bergotong royong, saling menghormati, saling mengasihi, bersikap adil. Sehingga toleransi Islam merupakan ciri utama bangsa ini yang dikenal dunia hingga saat ini. Kedua, faktor politik. Faktor politik yang diwarnai oleh pertarungan dalam negeri antar negara-negara dan penguasa-penguasa Indonesia, serta oleh pertarungan negara-negara bagian itu dengan pemerintah pusatnya yang beragama Hindu. Hal tersebut mendorong para penguasa dan bangsawan dan para penjabat di negara-negara bagian tersebut untuk menganut agama Islam yang dipandang mereka sebagai senjata ampuh untuk melawan dan menumbangkan kekuatan Hindu agar dapat dukungan dari seluruh lapisan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama diperankan oleh para pedagang yang menggunakan jalan laut. Ternyata orang-orang terlibat dalam perdagangan itu bukan hanya para pedagang, tetapi di antara mereka terdapat para penguasa, negara-negara bagian pejabat, negara dan kaum bangsawan yang bertindak sebagai agen-agen barang Indonesia yang akan dikirim keluar dan sebagai penyalur barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Banyak berhubungan dengan para pedagang Muslim Arab yang sekaligus mengajak mereka kepada agama baru itu. Menurut riwayat, Sultan Pasar yang Muslim itu mau membuka pasar-pasarnya bagi penguasa kerajaan asalkan mereka bersedia menganut agama Islam. Kasih. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Iin. Baiklah, selanjutnya itu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-19 atau tahun 173 Hijriah. Kerajaan Perlak ini didirikan oleh Sayyid Abdul Aziz, yakni raja pertama di Kerajaan Perlak, yang dengan gelar Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Adapun para raja di Kerajaan Perlak ini yakni Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Rahim, Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Shah, Sultan Alauddin Syed Maulana Ali Mughayat Shah, Sultan Makdum Alauddin Abdul Qadir Shah Johan Berdaulat, Sultan Makdum Alauddin Malik Muhammad Amis Johan Berdaulat, dan Sultan Mahdum Abdul Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Samudra Pasir ini didirikan oleh Marseille dengan gelar Sultan Al-Malik Salih pada tahun 1261 sampai 1289 Masehi. Marseille ini masih keturunan Raja Perlak, yakni Sultan Malik Ibrahim Johan Berdaulat. Kerajaan Samudra Pasir ini mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasir ini, yang pertama Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Mansur Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad Az-Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir, Sultan Naharasya, Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Zainal Abidin, Sultan Abdul Qadir Az-Zahir, Sultan Zainal Abidin. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1524 Masehi oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Peletak dasar kerajaan ini adalah Sultan Alauddin Syed Shah. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa kerajaan ini, ilmu pengetahuan semakin maju. Dan juga pada masa ini, tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Abdullah Arif, Hamzah Al-Mansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Abdur Rauf Singkel. Yang keempat, Kerajaan Siak atau Islam. Kerajaan ini terletak di Kepulauan Riau di Selat Malaka. Islam pertama adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Adapun raja-raja di kerajaan ini, yang pertama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, terus Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah, Sultan Ismail Abdul Jalil Jamaluddin Shah, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, Sultan Mahmud Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah, Sultan Sayyid Ali Abdul Jalil Saifuddin, Sultan Sayyid Syarif Ibrahim Abdul Jalil Haliluddin, Sultan Sayyid Syarif Ismail Abdul Jalil Saifuddin, Sultan Sayyid Syarif Qasim Saifuddin, Sultan Sayyid Syarif Hasim Saifuddin, dan Sultan Syarif Qasim Saifuddin II. Yang kelima, Kerajaan Islam Palembang Darussalam. Sultan pertama sekaligus pendiri kesultanan ini adalah Geneng Suro, dan ada juga pendapat lain yang mengatakan kerajaan ini didirikan oleh Sultan pertama, yakni Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syaidin Islam, dengan gelar Pangeran Arya Kusuma Abdurrahman. Salah satu peninggalan Kesultanan Palembang ini adalah Masjid Agung Palembang. Adapun raja-rajanya itu yang pertama Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidil Iman, Sultan Muhammad Mansur, Sultan Agung Komarudin Sri Toruno, Sultan Mahmud Badarudin, Sultan Ahmad Najamuddin, Sultan Mahmud Bahrudin, Sultan Mahmud Badarudin II, Sultan Ahmad Najamuddin II, Sultan Ahmad Najamuddin III, Sultan Ahmad Najamuddin P6, dan Pangeran Karamajaya. Yang keenam, Kerajaan Demak. Di Kerajaan Demak ini didirikan atas prakarsa para wali songo di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta. Di sini para wali songo mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama di Kerajaan Demak. Adapun sultan di Kerajaan Demak ini yakni Raden Patah Adipati Yunus, Sultan Tergono, dan Sunan Prowoto. Yang ketujuh, Kerajaan Pajang. Kerajaan Islam Pajang ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak yang didirikan oleh Jaketingkir yang berasal dari Penging. Kerajaan Pajang ini berada di bawah perlindungan Mataram dan kemudian menjadi daerah kekuasaan Mataram. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meni Puspita. Selanjutnya, 8 Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Penembahan Senopati pada tahun 1601 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Seda Ingkrapya. Lalu dilanjutkan kembali oleh Sultan Agung. Adapun penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram Islam ini dikarenakan adanya pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung. 9 Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Jawa Barat. Kerajaan Cirebon ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. 10 Kerajaan Banten. Kerajaan Banten juga didirikan oleh Sunan Gunung Jati setelah Sunan Gunung Jati dapat menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi. Selanjutnya kekuasaannya diberikan kepada sang putra yang bernama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan orang yang telah memerdekakan Banten dan disebut sebagai Raja Islam pertama di Banten. 11 Kerajaan
Sukadana yang berada di Kalimantan Barat. Kerajaan Sukadana merupakan kerajaan yang di bawah pengaruh Kerajaan Demak. Raja pertama yang masuk Islam bernama Giri Kusuma. Raja Giri Kusuma dengan Raja Sultan Muhammad Safruddin merupakan dua orang yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Kalimantan Barat. 12. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Awalnya kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu yang bernama Kerajaan Daha. Kemudian Raja pertama Kerajaan Banjar bernama Raja Samudra. Kerajaan Banjar menjadi kerajaan Islam dikarenakan adanya perjanjian perang antara Kerajaan Demak dengan Kerajaan Banjar pada tahun 1550 Masehi. 13. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa ini berada di Makassar. Awalnya kerajaan ini bukan kerajaan Islam. Raja pertama yang masuk Islam adalah Karaeng Tonigalo. Lalu setelah masuk Islam, namanya berubah menjadi Sultan Alauddin Awalul Islam. Kerajaan Goa ini menjadi kerajaan Islam Makassar pada tahun 1630 Masehi. Kerajaan Bugis. 14. Kerajaan Bugis. Kerajaan Bugis awalnya bukan kerajaan Islam. Raja pertama yang masuk Islam bernama Lambu Sadat. Kemudian setelah ia mangkat digantikan oleh putranya yang bernama Apu Tanderi. Kerajaan ini memiliki ibu kota yang terletak di wilayah Luwu. Kerajaan ini pula berdiri pada masa kerajaan Islam Makassar atau Islam Goa. 15. Kerajaan Ternate. Raja pertama yang masuk Islam bernama Raja Gapi Baguna. Raja Gapi Baguna masuk Islam dikarenakan adanya ajakan dari Maulana Hussein, serta pemerintahan Raja Gapi Baguna itu berlangsung pada tahun 1465 Masehi sampai dengan 1486 Masehi. Setelah ia mangkat, ia dikenal sebagai Raja atau Sultan Marhum. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Zainal Abidin Sultan Ternate pada tahun 1495 Masehi. Dikarenakan sang putra Zainal Abidin Sultan Ternate ini ingin mempelajari Islam di Pulau Jawa, masa pemerintahannya digantikan oleh Sultan Hairun. Demikian, selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Baiklah, selanjutnya 16 Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore semasa dengan Kerajaan Ternate. Raja pertama yang masuk Islam adalah Cerali Lijetu, kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. 17 Kerajaan Bacan. Pada tahun 1521, Raja Bacan memeluk Islam. Kemudian berganti nama menjadi Sultan Zainal Abidin. Ketika Portugis menguasai Maluku, sultan-sultan kerajaan Bacan dipaksa untuk masuk agama Kristen. 18 Kerajaan Jailolo. Raja pertama yang masuk Islam adalah Raja ke-9. Kemudian dia berganti nama menjadi Sultan Hasanuddin. Kerajaan Jailolo berdiri tahun 1521, sama dengan Kerajaan Bacan. Kerajaan Jailolo juga dipaksa untuk masuk agama Kristen oleh Portugis. 19 Kesultanan Buton abad ke-16. Kesultanan Buton merupakan kerajaan Islam yang ada di Pulau Buton, Sulawesi bagian tenggara. Kerajaan Buton berubah menjadi kesultanan setelah Halu Aleo, Raja ke-6, memeluk agama Islam. Penyebaran Islam dilakukan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani. 20 Kesultanan Kutai abad ke-16. Kutai merupakan kerajaan yang dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha. Islam berkembang pada masa kepemimpinan Aji, Raja Mahkota pada tahun 1525 sampai 1600 Masehi. Penyebaran Islam dilakukan oleh bupati yang bernama Said Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Wars. 21. Kesultanan Bima abad ke-17. Kesultanan Bima adalah kerajaan Islam yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur. Kerajaan ini berubah menjadi kesultanan pada tahun 1620 setelah rajanya Al-Qa'i memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Sultan Abdul Khair. Kesultanan Bima berakhir pada tahun 1951 ketika sultan terakhirnya wafat.